Dengan begini, 2/3 dari pengendara di jalan raya akan habis. Wow, wow, wow. Apaan nih? Mulai ketat. Gubernur baru Jabar larang motor dan mobil seperti ini melintas. Entah, Seperti apa tak. seperti ini? Enggak. Kita kalau ngobrol sama teman-teman nih dengan headline seperti ini, saya aja pas bacanya ketar-ketir ada apaan nih. Karena berarti kendaraan yang masuk Jawa Barat itu akan dibatasi kayaknya. Nah, tapi masih rancu juga sih. Iya, Kemarin baca ya, baca di Autogrid ya. betul. Ntar, gini dulu, biar teman-teman tahu. Isi artikelnya kita baca sebagian dulu biar teman-teman di sini paham apa yang kita akan obrolin. Karena ini kalau menurut saya cukup apa ya? Cukup, saya cukup ketar-ketir lah intinya. Di sini ada di artikelnya dari Autogrid, orang bayar pajak kendaraan bermotor ingin mendapatkan layanan jalan yang baik. Jangan sampaikan rakyat bayar pajak setiap tahun, tetapi jalanannya tetap rusak tegasnya. Dan kenyataannya seperti itu sekarang kan? Betul. Jalanan rusak, terus ini di daerah saya tinggal aja, di daerah Kabupaten Bandung Barat, luar biasa bagus jalannya. Saking bagusnya, mungkin bearing roda sering rusak. Iya. Nah, kayak Sama hasil shock ya. ya, shock segala rupa. Jadi kenapa kita butuh suspensi yang high performance? Karena jalanannya di sini performanya luar biasa. Iya, Oke, iya. ia juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan dana bagi 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 hasil hasil. pajak kendaraan motor sepenuhnya untuk jalan. Nah, ini bla 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 ini. Intinya nih, kalimat yang paling menarik di sini, kendaraan yang tidak bayar pajak tidak boleh lewat jalan. Kita konsisten bahwa dana pajak kendaraan bermotor adalah untuk pembangunan jalan sehingga yang menikmati fasilitas tersebut harus membayar pajak katanya. Katanya siapa? Kalau di atas ini kita baca kata Dedi. Jadi Karena siapa? Pak Deddy Mulyadi, kayaknya karena di atas kan di sini tulisannya gubernur. gubernur. Siapa lagi nih? Ini rancu nih. Rancunya apa? Kenapa jadi nggak boleh lewat karena nggak bayar pajak? Jadi yang boleh nggak bayar pajak berarti motor trail ya, yang ke hutan. Iya karena nggak pakai fasilitas ya. Nggak pakai jalan raya. Ini di sisi Iya. di eh, mungkin kalau teman-teman ngikutin eh, Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu ya, Yang baru ya. dia yang baru memang gagasannya dia masalah untuk perbaikan jalan, infrastruktur kayak gitu bagus lah ya. Hmm. Cuman ini saya ketar-ketirnya diberlakukannya ini hanya untuk masyarakat Jawa Barat atau sampai pemotor dan pemobil dari luar provinsi nggak boleh masuk nih. Kalau dari bacanya seperti seolah-olah mobil atau motor di luar Jawa Barat tuh nggak boleh masuk Jawa Barat. Kalau dilihat dari situ seolah-olah ya. Nah ini juga masih rancu. Enggak, ini Seperti nggak apa? bayar pajak nih kan, menunggak pajak. Mereka yang dari luar kota ini juga apakah mereka harus berbayarkan pajak di daerahnya? Udah bayar pajak. Misalnya nih saya punya motor plat Jakarta nih Hmm. dari DKI nih datang ke Jawa Barat, tiba-tiba saya nunggak nih belum bayar. Prit nggak boleh balik lagi lu ke Jakarta katanya. Nggak, maksudnya gini, di sini nih, judul mana sih? Yang mana? Atas bawah. Bawah atas, atas, atas. Nah, tidak boleh melintas. Dan headline-nya juga ada satu lagi bahwa kendaraan yang di luar Jawa Barat nggak boleh masuk ke Jawa Barat. Gimana kendaraan yang di luar Jawa Barat Hah? tidak boleh masuk ke Jawa Barat. Mobil Nah, kendaraan Jawa Barat nggak boleh masuk Jawa Barat? ya, Gimana? ya contoh yang plat plat di luar Jawa Barat kan Jawa Barat kan sekarang platnya ada D, D, Z, ada T, ya. ada Z, sama ada eh Bogor tuh F. Oh ya F betul F. F. Hahaha. F. Jadi kan dibagi nih. Bandung Raya D. Priangan Timur Z. Datar Bapak hafal kayak ini, Bapak kerja di Samsat. Oh iya. Untuk wilayah 3 itu E. Oh ya Wilayah Cirebon. 3 Cirebon. Iya, iya, iya. Purwasuka ada T dan Cianjur Sukabumi Bogor ada F. F. Terus gimana? Nah, di luar itu nggak boleh masuk Jawa Barat. Nah, ini juga bingung. Nggak boleh, berarti yang plat B, Ya plat A, makanya nggak boleh masuk. ini seperti apa? Nggak mungkin lah, nggak mungkin Nah, sampai kayak gitu. di headline-nya seperti itu. Nah, saya juga berpikir eh, masa sih teman-teman kita yang di luar Jawa Barat jadi nggak boleh masuk ke Jawa Barat? Nggak mungkin, Nah, nggak itu mungkin, nggak itu mungkin. yang pertama. Yang kedua, penunggak pajak. Iya, ini kan nyebutnya penunggak pajak ini di Nah, sini. penunggak pajak. Nah, sekarang mohon maaf.
banyak faktor lah untuk teman-teman atau masyarakat yang sebenarnya tidak berniat untuk nunggak pajak. Karena kan kalau nunggak pajak juga beban moral dia untuk berkendara ya, kalau ada operasi dan lain sebagainya. Hmm. Ada aspek lain lah, makanya kenapa kalau motor-motor low price nunggak pajak, kayaknya sih masih bukan wajar ya. Ada ekonomi lah dan lain sebagainya. Tapi kalau udah harga-harganya udah fantastis, gak bayar pajak, nah itu mungkin. Tapi kalau kayak gitu jadi kesannya pandang bulu nih. Ini ngomong pandang bulu kayak begini. Ini yang Kang Maman lagi obrolin adalah oke lah orang-orang yang mampu bayar pajak mereka akan bayar pajak. Mm, Ada kalangan-kalangan tertentu yang menggunakan motor-motor kayak motor jadul, mau Mio lama atau emang Supra jadul gitu kan. mm, Mereka itu membutuhkan kendaraan ini untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari. betul. Nah, tapi mereka mungkin kurang berkemampuan jadi mereka nggak bayar pajak. Ya, Terus kalau sekarang kendaraannya diambil nggak boleh, memang udah menyalahi aturan ya pada dasarnya. betul. Tapi kalau mereka diberhentikan, apa kabar masyarakat nanti? Ya Keluarga makanya mereka gimana? mohon maaf, saya lebih 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 eh, lebih apa lebih cocoknya mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang harganya di Ya, atas. 60 kalau kayak gitu dong. Iya betul, kalau kita lihat ekonomi di Indonesia seperti ini, ya mohon maaf banyak kendaraan yang mewah kan no paper juga. Ya, Nggak ya, tahu juga saya nggak bisa bilang ya. ya bukan nggak bisa bilang, tahulah gitu ya. Ada Ya, motor-motor yang cc-nya besar gitu, yang orang tapi berada. enggak kan sekarang akhir-akhir ini kan udah cukup ini kok. Udah cukup apa namanya? Tertib kok yang kayak gitu-gitu. Saya lihat nggak kayak dulu gitu. Iya. Iya, udah jauh lebih tertib lah dibanding dulu lah. Mungkin lah hanya teman-teman yang tahu ya, gitu. Tapi kan juga, yang banyak kena razia kan justru, motor-motor yang low price, Hmm. motor-motor yang bagus-bagus, yang harganya bagus, juga jarang kena tilang juga sih ya, Hmm. gitu. Yang misalkan kalau touring pakai 4Rider kan, ya kan itu juga motor-motor mahal ya, Enggak. Nih, belum kita tentu juga. ini topik yang berbeda lah. Ini nggak tahu masalah saya baca di mana waktu itu ya, yang masalah for rider gini bahwa Hmm, itu nanti pejabat segala rupa kalau bisa jangan pakai juga. Tapi itu topik hmm. yang lain lah ya. Ya, Tapi intinya ini balik lagi ke topik utama ini yang saya bingung ini oke lah. Saya sangat setuju dan mendukung gerakan di mana pendapatan kendaraan bermotor itu mhm, dilimpahkan lagi menjadi ke fasilitas publiknya, yaitu betul, jalan raya bersama infrastrukturnya. ya, Infrastruktur itu kalau teman-teman tahu, kalau pernah baca aturan untuk jalan raya penyedia jalan raya itu wajib menyediakan jalan raya beserta fasilitas pendukungnya, mhm, got-nya, penerangan jalannya, marka jalannya, ya, itu harus ada. Ini saya nggak tahu nih, Pak Deddy, ini apakah mengarahnya ke situ? Karena kalau kita lihat nih ya, kita ngomongin masalah bukan masalah duitnya nih. Kalau duitnya mungkin teman-teman pernah dengar lah ya. Jika seluruh pendapatan pajak kendaraan motor digunakan sesuai kebutuhan, maka jalan provinsi selesai dalam setahun. mmm. Tapi jalan provinsi ini. Berarti jalan-jalan gede Tapi doang. kata kata Autograde juga bilang, jalan-jalan, kabupaten, jalan kecamatan itu terkoneksi dengan jalan provinsi dan itu juga bagus. Nah, di sini juga harus digarisbawahi bahwa kan di situ ada nih ke atas dikit nih ke atas. Nah, pendapatannya 6,3 triliun untuk pajak dan biaya masuk sebesar 2,4 triliun. Nah, itu tuh pajak yang berjalan. Kemarin saya juga nonton di Bukan, Mas 6,3 itu jumlah dari pajak berkendaraan ya, dan dari bea balik nama kendaraan. Ini total hmm, 63, 3,8 sama ya. 2,4. Ini Jawa Barat ya. Kemarin sempat saya nonton juga di Kompas. Hmm? Di Kompas, Kepala Bapenda, Hmm? Pak Dedi Topik, menyatakan bahwa uang segitu tuh Kang Deddy, Kang Dedi. dulu di Sub. Iya, Oh, karena di Pamenda. iya, Oh, kemarin saya nonton. nah, terus. Nah, katanya uang yang ini, yang total 8M sekian, 8 triliun lebih itu pajak yang berjalan. Ya terus? Nah, pajak yang nunggak itu masih jauh lebih besar. Kalau nggak salah nanti Nah, koreksi. kalau begitu ceritanya, Ya.
eh, ini kan sekarang kita ini ngomong proyeksi, ini kita ngomongin Iya. sebentar dulu ya sebelum kita headline ini yang begitu dahsyatnya bahwa wah nanti motor gua nggak bisa jalan lah, nggak boleh apa Hmm. di razia, diberhentiin, dibawa segala rupa, suruh Hmm. bayar pajak, duit lagi nggak ada, cekak mau makan nggak ada duit, benar? Betul. Nah, tapi berarti mungkin saya akan lebih setuju dan sepakat. Ini sekarang kan memang duit cuma ada segini. Hmm. Tertunggak jauh lebih gede. Lebih gede. Berarti kalau misalnya let's say 2 kali lipat misalnya 1/3. Kemarin dari satu banding pas tiga 1/3. Jadi yang bayar tuh cuma sepertiga. sepertiganya. Betul. Wow. Berarti Cuma kalau ini sepertiganya. 6,3 berarti harusnya jadi ada hampir 20 triliun. Kalau nggak salah 25 kemarin kalau Oke, nggak salah. oke. Nah, sekarang gini. Kurang lebih. Kalau kata saya nih, nggak tahu kalau menurut teman-teman ya. Hmm. Dengan duit yang ada sekarang 6,3 triliun ini, jalannya dibenahin sampai ke jalanan desa di depan rumah saya yang luar biasa bagus ini, yang sudah bertahun-tahun, udah hampir 8 tahun nggak pernah diperbaiki. Saya nggak ngerti pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu kenapa nggak perhatian ke jalanan di depan rumah saya. Nggak ngerti kenapa. Nggak ngerti. Akan juga di KBB tapi jalan bagus. Eh, Ya. Lah, lebih bagus lah intinya. Ada perawatan. Tapi maksudnya, kalau misalnya penyedia jalan raya yaitu pemerintah, hmm. terus instansi-instansi yang terkait, jalannya udah dibagusin semua sampai kemana-mana, tiba-tiba mau menegakin, lu nggak boleh lewat karena lu belum bayar. Saya sepakat. Tapi, Hmm. misalnya, Hmm. karena jalanannya jelek. Ya. Nah, sekarang mungkin gini ya, kayak jalan tol. Kita kalau masuk jalan tol, tiba-tiba kita harus bayar mahal. Kesel nggak sih kalau tiba-tiba jalannya jelek? Oh iya, Betul? betul. Kita masuk tol kita bayar. Betul. Sekarang memang menjadi kewajiban sebagai warga Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor, punya motor ataupun mobil untuk bayar pajak tahunannya. Tapi fasilitasnya burik. Nah, maksudnya Pak Dedi, gubernur kita yang baru ini, maksudnya sok sekarang pajaknya benahin. Uangnya yang selama ini nggak jelas, uangnya mau dipakai untuk jalan. Bentar, benahin apa? Tagih-tagihin? Atau maksudnya duit yang ada sekarang benerin dulu jalanan? Nah ini masih rancu karena eh, kan Pak Dedi baru mulai menjabat, Ya, baru mulai katanya belum belum ini ya, belum belum dilantik. dilantik. Per pembuatan video ini. Ya, nah mau uangnya dimasukin ke anggaran belanja untuk perbaikan jalan. Tapi ada tapinya. Kapan ini mulainya? Atau ditagihin dulu? Karena kemarin juga ada satu satu media juga bahwa menyatakan polisi akan datang ke rumah-rumah untuk menagihkan Nah, pajak bentar, yang bentar, belum. bentar. Itu jadi terlalu meluas karena itu mah masalah penarikan pajak ya. Ya, Ini topiknya kita jangan 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 jalan ke sana kemari soalnya itu mah masalah bagaimana mekanisme pemerintah untuk mendapatkan uang hmm, perpajakan. Gitu kan sebenarnya bayar pajak sekarang kan dikatakan bisa relatif mudah. Relatif mudah itu bisa online. Yang nggak mudahnya itu kita nggak ada kertasnya ya, tetap harus ke Samsat. ya, Tapi ini oke lah, tapi maksudnya mekanismenya kalau kata saya ya. jangan dihentikan dulu kendaraan-kendaraan. Kalau misalnya ini memang ini artikel ngegantung, bikin takut mungkin ya. Biar orang bayar pajak mungkin ya. Hmm, Tapi maksud saya sebisa mungkin jalanan dibagusin dulu. Karena begini loh. Ini bagi saya pengendara motor dengan jalanan jelek jalanan jelek yang kita lintasi itu saya merasa sangat dirugikan. Dirugikannya kenapa? Sebentar dulu, Kang. Dirugikannya satu, harusnya jalanan bagus. Kalau jalanan bagus, ban lebih awet, suspensi lebih awet, bahan bakar akan lebih awet. Karena apa? Kita bisa jalan mulus terus. Ini depan jalan bolong, berhenti dulu ngerem. Kampas rem cepat habis. ya. Gitu kan? Nah, tapi kalau fasilitas jalanannya bagus, oke lah gitu kan ya. Nah, maksudnya gini Kang, tadi kenapa saya melebar ke sana ke sini, baiknya ke situ lagi. Apakah uang yang ada atau ditarikin Gak dulu? usah ditarikin dulu, duitnya juga ada kan katanya. Katanya. Ya, katanya. Ini bukan Tapi kan faktanya, loh, kalau bilang katanya ada berarti ada dong. Kalau misalnya teman-teman ngikutin konten Pak Deddy Mulyadi di medsos itu apa ya? Gerakan-gerakannya luar biasa kalau kata saya dan andaikan bisa berjalan keren lah sampai infrastruktur kemarin sama wali kota Farhan nih, Pak hmm, Farhan itu bahwa nanti MRT kalau nggak salah ya. monorail. Monorail itu dalam 2 tahun itu harus sudah selesai. Hmm, Wah keren lah pokoknya. Berarti
Jawa Barat itu akan dan Kota Bandung akan oke. Entah kalau di provinsi-provinsi lain ya. Tapi ini headline-nya ini karena Jawa Barat itu adalah salah satu daerah yang penduduknya cukup padat. Tertinggi, Iya. tertinggi Jad- di Indonesia Nah, terpadat. sehingga jadi tempat lalu lalang paling besar. Ya. Apakah nanti truk-truk yang lain dari luar provinsi nggak masuk tiba-tiba ada truk yang belum bayar Hmm. pajak, misalnya kan kita nggak tahu ya. Hmm. Sedangkan bahwa nanti kebutuhan makanan dan lain sebagainya mereka nggak boleh masuk. Terus motor, karena saya pemotor, di sini kan kita ngomongin motor, kita lagi touring, nggak boleh. Oke lah, kesampingkan touring, touring hobi ya. Tapi kita kegiatan sehari-hari untuk pergi ke kantor, karena kita belum ada, kita masih bayar cicilan yang lain-lain, motor belum kebayar, kita nggak bisa kerja gara-gara motor nggak jalan. Ya. Bukan motor nggak jalan, tidak diperbolehkan. Terus penegakan atau memberhentikan kendaraan ini tidak bisa lewat itu berarti makin banyak razia nih. Ya, sebenarnya kan konteks razia itu bukan tidak diperpanjang ya. Apanya? Polisi kan tidak berhak menilang untuk yang Oh enggak, dulu betul. ya. Sekarang boleh. Oh, sekarang boleh. Udah lama boleh. Kalau dulu itu kan kewajiban dari pihak Samsat. Ya, Itu kan urusannya sampai ke sana. Yang penting kendaraannya itu adalah dalam keadaan layak jalan dan memiliki surat-surat ya, yang sah. yang sah dulu. Tapi Hmm. sekarang itu dulu memang nggak bisa nilang. Ya. Sekarang bisa menilang karena andai kan belum bayar pajak. Sekarang tuh udah lama itu udah beberapa tahun. Oh. Pihak kepolisian lantas ya. Nah, ini juga mohon maaf, saya juga masih masih menurut saya nih Hmm. masih rancu. Sekarang Samsat itu kan di bawah Dispenda, pendapatan daerah ya. Hmm. Tapi kok dilaksanakan sama kepolisian? Karena waktu itu mereka sempat bikin peraturannya. Dulu kan udah terpisah. Ya. Saya lupa udah berapa tahun, udah lama lah. Itu akhirnya sekarang udah dirubah aturannya sehingga polisi bisa menegakkan untuk membantu pembayaran pajak. Kan ada razia-razia yang gabungan di mana nanti di situ dispenda dan dihentikan suruh langsung bayar di tempat. Nggak punya duit. Nah, itu udah nggak tahu apa yang terjadi karena saya belum pernah gitu ya diberhentiin kayak gitu alhamdulillahnya. Jadi nggak diberhentiin, dicek. Nah, tapi balik lagi untuk penegakan ini, razia akan lebih banyak. Atau mekanismenya kayak gimana ini? Nah itu makanya tolong maksudnya ya Nah, ntar. Sebentar lagi, ini nanti jawab. Tadi kalau Kang Maman bilang dari pernyataannya Pak Deddy, eh Bapenda ya, pada di topik. Pak Deddy Taufik, bahwa sementara waktu ini pendapatan dari pajak kendaraan bermotor itu baru sepertiganya. Ya, 2/3-nya nunggak, enggak. jalanan sepi. Kalau itu ditegakkan. Kalau ini ditegakkan, Ya. yang kita bicarain. Bener nggak? Betul. Jalanan sepi, sebegitunya. Ekonomi turun, sebegitunya. Ya, Gimana menurut teman-teman lah? ya Enggak, Kang Maman gimana? kalau menurut saya sih balik lagi. Sebenarnya kan ya kecil juga kalau ribuan juga kan jadi gede uangnya ya. Betul. Yang nunggaknya misalkan motor-motor yang kecil, yang pajaknya 200.000, 150.000. Hmm, Kalau dikumpulin ya gede juga, bisa pasti. miliaran juga gitu. Kalau saya sih mohon ke apa ya, dipilah dulu lah, karena masyarakat kita juga ekonomi lagi seperti ini. Apa dikejar dulu lah untuk pajak yang dari berapa ke berapa gitu ya, itu yang dikejar Pandang dulu. dulu itu jangan. Saya merasakan hal yang teman-teman rasakan untuk yang ekonomi berat ya, tapi harus beraktivitas gitu, harus beraktivitas. Ya mohon dibantu. Jadi mohon maaf yang pajak-pajaknya mahal lah yang lebih di apa? Lebih ditindak lah gitu. Ya nggak tahu lah ya. Kalau saya ya Iya, gitu. iya, iya. Itu Maksudnya, itu kan pendapat, silakan aja teman-teman juga di sini ya, bisa melihat bagaimana sih keadaan kita. Tapi kalau balik lagi, udahlah bikin dulu jalan yang bagus. Kami juga malu sebagai masyarakat. betul. Oh, ini udah terlihat bagus dan lain sebagainya. Tapi, Jangan jadi ada kantong kanan, kantong kiri lagi. Oh, pajak ya bisa damai, pajak bisa damai. Jadi akhirnya buat damai pajaknya nggak kebayar-bayar. tapi dengan begini, 2/3 dari pengendara di jalan raya akan habis. Sisanya cuma sepertiga, jalanan kosong. Karena ya tadi, hanya sepertiga yang bayar pajak. Hmm. Wah.
Ya, kemarin sempat di bulan akhir Desember ada pajak, ada relaksasi. Kesampingkanlah relaksasi. Kesampingkan yang masalahnya apa pemutihan pajak, Ya, ya. Eh, Tetap mau pemutihan pajak kan mereka harus bayar pajak. betul. Maksudnya ini relaksasi juga ngaruh ngaruh ke orang-orang yang seperti saya nih, agak berat nih bayar pajak Hmm. gitu ya. Meskipun alhamdulillah kita maksimalkan lah untuk sedikit uang untuk bayar pajak. Tapi maksudnya relaksasi ini harus terus digenjot untuk apa? Nah, relaksasi pun maksud saya begini, relaksasi pun untuk pajak-pajak tertentu lah yang low price yang dikasih Relaksasi mau buat relaksasi. semua aja, yang penting pendapatan masuk, Kang. Dan gini, relaksasi ini misalnya ya, ini hanya sekedar ide saya aja Hmm. gitu kan ya. Eh, saya saya pun tidak apa bebas dari dosa saya telat bayar pajak ya. Cuman salah satunya saya kalau telat pajak misalnya, aduh udah seminggu udah kelewatan saya lupa pernah kejadian. Udah tahun depan aja. Atau nunggu pas ada pemutihan. Hmm. Kalau misalnya memang ini infrastruktur perjalanan dan segala segala rupanya ini akan diperbaiki dan mereka lagi mengejar untuk pendapatan Jawa Barat lebih baik, Hmm. selama masa pembangunan ini untuk mempermudah masyarakat, Hmm. ya relaksasi aja. Ya. Jangan ada denda-dendaan. Tapi kalau misalnya jalanan udah bagus apa segala rupa, nah baru Ya. relaksasinya dikurangi atau gimana lah. Ya, kalau kalau dari kita masyarakat ya buktikan aja dulu lah. Oh iya jelas. Buktikan aja Saya dulu. sangat tertarik ini. Gila Buktikan lah, jalanan Jawa bagusin Barat. dulu aja. Eh, Benar-benar terbukti ya. Oke. Soalnya Masyarakat juga pasti. Soalnya dengan jalan raya di Jawa Barat ini, kalau dikatakan sampai ke desa-desa terkoneksi dengan baik, Hmm. sampai ke irigasinya, meskipun ya maksudnya irigasi itu kan bagian departemen lain lah ya, instansi yang berbeda. Tapi maksudnya kan itu salah satu bagian dari jalan raya. Jadi jalanannya, irigasinya, selokannya, Hmm. terus sampai ke lighting lampu, lighting, sampai PJU, PJU, ya PJU, PJU, PJU. marka jalan segala rupanya bagus sampai Eh, marka sampai oh, apa. lighting ini. Ya, sampai itunya bagus itu ya pasti akan sebenarnya ujung-ujungnya mendatangkan eh, akan menghasilkan roda ekonomi yang jauh lebih baik. Pasti. Pasti. Itu dari teman-teman yang dari luar kota main ke daerah Jawa Barat karena Jawa Barat itu cukup luas. Yang lain juga luas. Provinsi lain juga saya bilang juga jalanannya banyak yang lebih bagus dibanding Jawa Barat. Ada. Tapi nggak Ada. semuanya ada lah gitu kan ya. Ya, ya, Indonesia ya. lah intinya jalanannya rock and roll lah intinya. Tapi ini sebuah gebrakan yang bagus dalam hal perbaikan jalannya. Cuman kalau misalnya dari sini gubernur mulai ketat bahwa larang motor dan mobil dengan kategori tertentu tidak boleh melintas ke Jawa Barat, ini harus kata saya dipertimbangkan lagi. Dan sosialisasinya ini memang belum jadi putusan ya. Belum masih Ini baru hanya sekedar ngomong-ngomong doang aman-aman. dan mungkin bukan omong kosong, bukan. Karena dia Mudah-mudahan, bersari. mudah-mudahan. Bukan omong kosong tuh maksudnya hanya gebrak nakut-nakutin. Kalau ke depannya memang fasilitasnya bagus, wajar dong. Saya juga setuju-setuju aja di mana lu nggak bayar pajak. Enak aja lu pakai jalanan ini. Ya, Bentar. Tapi saat kita beli kendaraan baru, ya, pajaknya mahal dibanding pajak tahunan. Masa iya kita tidak punya hak karena pajak yang di awal kita udah ya. bayar jauh lebih besar. Intinya gini, ini mencuat dan ya cukup rame ya karena ketidakpercayaan masyarakat. Hmm. Intinya gitu aja. Nah, sama ini. Nah, kan lu kerja di Yamaha ya jualan motor. Iya Dulu. dulu. Harga motor kita ngomongin motor NMAX lah ya. Ya. Harga zaman dulu, harga di pasaran berapa? Dulu itu Pas awal keluar lah 2015. dua delapan tiga puluh ya. 2500. Oh, yang pertama banget. 25 500. Pertama Off the banget. road-nya berapa? Ah, nggak mau saya. Betul Pak, belasan juta. Belasan juta. Jadi saat kita melakukan pembelian sebuah sepeda motor atau mobil, Hmm. itu dari harga off the road itu kan kita harus bayar pajak masuk. Ya, Ya, pajak daftar segala rupa. Dan ya, itu pajaknya besar. ya. Nggak kecil. Betul. Bukan sejuta, bukan 2 juta. Ya. Sekarang, meskipun motor saya belum bayar pajak tahunan, di awal saya beli motor, saya bayar pajak mahal. Kalau misalnya Dari harga faktur ya. dari harga faktur, Ya. ya, mahal sekali itu. Sebentar. Nih, saya kasih lihat nih. X-Max saya yang baru ya. Saya kasih lihat. Biar teman-teman eh
inilah BBNKB, biaya balik nama kendaraan baru 6.150.000. Ini pajak mahal di awal, gitu kan? Betul. Terus motor kita nggak boleh jalan gara-gara kita telat bayar tahunan. Ini berkali lipat dari pajak tahunan loh. Gimana coba? Nggak gimana-gimana karena itu banyak kepentingan Iya. selain Tapi pertimbangannya, kalau menurut saya adalah ini apa nasibnya karena di awal kita udah bayar pajak mahal untuk biaya balik nama. Ini kan berarti kan pajak kendaraan bermotor kan, masuknya ke Samsat kan, betul ya kan? betul. Berarti ini kalau pajak motor baru akan lebih cepat lagi yang namanya perbaikan infrastruktur di Jawa Barat. Ya makanya di sini itu ada tercantum biaya balik nama, bukan biaya balik nama kita beli motor bekas jadi Iya, nama. yang baru ini. Ya ini Iya, gitu. betul. Ya maksudnya jadi ini kalau kita lihat tadi mana angkanya ya? Di sini ada angka bahwa 2,4 triliun. iya 3,8 triliun itu kendaraan bermotor tahunan Hmm. dan 2,4 triliun dari bea balik nama kendaraan bermotor Hmm. motor baru. Ya. Jadi kalau bisa dibilang dari tahunan sama yang baru selisihnya sedikit. Nah, harus jadi pertimbangan juga maksudnya di mana faktor yang memberikan pajak paling besar itu sementara waktu kalau ngelihat dari skema yang seperti ini adalah orang-orang yang beli motor baru. Nah, gini kan. Ini 2,4 ini udah anggaplah pasti. Hmm, Ya, yang sepertiga itu yang 3,8. Paham ya? oke. Tapi ini kan berjalan nih sekarang udah ada. Iya. Nah, yang bakal nanti meningkat itu yang 3,8 M-nya, Triliun. 3 triliun. Iya, iya betul. Gitu. Yang ini kan mereka yang belum bayar pajak tahunan, tapi Mm-mm. mereka udah ikut serta di BBNKB. Untuk yang baru. Iya, untuk yang baru. Terus yang baru ini kan udah udunan, udah patungan untuk jalan raya, untuk segala rupanya kan di awal udah gede. Hmm. Nah, jadi mungkin mekanismenya harus dipikirin lagi lah. Meskipun ya memang bagus lah untuk menegakkan pajak dan di mana kita sebagai warga negara Indonesia ini kita harus lebih taat pajak untuk memajukan Indonesia dan mempermudah pergerakan kita semua. Sepakat? Enggak. Kenapa? Karena kalau saya gini ya, saya selalu berpikir begini, pajak. Balik lagi, pajak betul buat pembangunan, pajak buat pembangunan. Hmm. Oke. Tapi yang selama ini kita rasakan seumur saya kan pembangunan juga tidak fantastis. Tidak fantastis. Jadi saya selalu berpikir masyarakat menengah ke bawah lah. Coba perhatikan. Jangan sampai maksain bayar pajak sampai sekarang nggak ada apa-apa. Iya, betul. Oh, enggak, kalau Gitu. kalau di sisi itu setuju. Iya. Saya setujunya kalau skemanya sesuai apa yang diomongin di artikel ini. Iya. Di mana uangnya yang kalau misalnya dari kendaraan Baik ya lagi buat dipakai kendaraan. lagi untuk fasilitas kendaraan, fasilitas apa namanya? Jalan. Jalanan. Tapi nanti kalau fasilitas jalan raya udah bagus, oke lah ada perawatan. Perawatan nggak terlalu mahal dong. Kalau dibikin awalnya jalan rayanya bagus, nanti duitnya kemana? Oh, jadi edukasi misalnya masyarakat Iya. untuk bisa berkendara lebih baik kayak gitu atau membantu masyarakat misalnya tiba-tiba yang nggak apa lebih safety dalam hal riding gear kan polisi-polisi suka bagi-bagi helm, sarung tangan atau apa siapa tahu gitu ya. Oh, Nah, misalnya kan nggak tahu ini ke depannya udah ada. kan dulu bagi-bagi helm sering. Oh, iya gitu. Iya, kemana aja kamu? Oh, ada ya. Ada. Nah, Nggak pernah kebagian dia yang kayak helm buat anak-anak gitu dibanding pernah ada. pernah ada. Pernah sekali dua kali mah dalam sekian tahun terakhir mah pernah lah. Oh, gitu. Pernah ada lah. Ada gitu. Pernah, Oh, pernah, iya iya iya. pernah ada itu mah. Iya. Tapi intinya maksudnya kayak gitu, nanti ke depannya seperti apa. Ya pokoknya mah pernah lah helm tuh ada. Nah, ya tapi ya ya pokoknya ntar ke depannya mudah-mudahan jadi alokasi dananya kalau misalnya jalannya udah bagus. Jadi Lari ke yang nanti kan lain-lain. bagi-baginya helm. Berarti nanti bagi-baginya bayar pajak gitu. Nggak tahu lah. Ya intinya beginilah. Dengan headline yang sekarang ini, di mana kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, gede banget ini ya. Mulai ketat, Gubernur baru Jawa Barat larang motor dan mobil seperti ini melintas. Dengan ketentuan dan misalnya yang udah kita omongin, mudah-mudahan ini memang bisa terrealisasi dalam arti infrastrukturnya menjadi bagus dan menunggu tanggapan teman-teman seperti apa mengenai topik ini karena ini kayak bola panas dilempar ke masyarakat ya. Iya, karena ya intinya buktikan dulu deh biar Ya. masyarakat percaya. Nah. Biar
antusias bayar pajaknya bagus lah Ya, gitu. betul. Itu Ya. aja. Oke. Kalau gitu ntar kalau misalnya ada topik-topik lain yang sekiranya teman-teman pengen kita bahas atau pengen diangkat, Ya. tinggalin juga di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sekiranya baru nongol di channel ini, di acara apa nih, Apa nih? Gitu. jangan lupa untuk Subrek, subscribe. subrek, subrek ya. Biar nggak ketinggalan Iya. konten-konten apa nih lainnya. Sampai sini dulu. Apaan nih? Bye. Apaan nih? Oke.